ini nyaman benar ya. Rasulullah satu-satunya cuka lauk, rotinya pun yang kasar ya, karena yang ada lauknya cuma cuka. Beliau puji nikmal idam al-khol, paling nikmatnya lauk adalah cuka ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita diuji oleh Allah kesusahan ekonomi, mohon maaf terutama para suami ya, jadi semua yang ada yang dihidangkan oleh istri jangan sampai dicaci maki, tinggal mengkiaskan. Kalau ada tahu tempe ya, nikmal idam atempeu awit tahu, paling nikmatnya lauk adalah tahu sama tempe. Nikmal ada tambahan iwak karing ya, tinggal nambahi nikmal idam al iwaku ya, atempeu awit tahu awil iwaku al karimu. Dan paling nikmatnya lauk adalah tahu tempe atau iwak karing ya. Apalagi punya tetangga dari Amsterdam baru pulang kampung ya, otomatis disuguhi ke kita ya oleh-oleh dari mana pian ya, ulun ya hanya saja datangan dari Amsterdam. Oh, Amsterdam yang dikasihkan ke Eropa-Eropaan ya, mandai tudai luar biasa ya. Amsterdamnya mana Bu? Ternyata Kamuntai terus ke dalam. Tetangganya Sudan, Sungai Danau. Gitu ya. Jadi mampir para bayi bawa iwak pakasam, wah luar biasa. Ini tinggal niaskan saja nikmat idamu almandeyu awit tudayu awil iwaku alpakasamu. Paling nikmatnya lo adalah mandai tudai iwak pakasam. Nah, ini kalau kondisi ya kesusahan ekonomi ya, jangan ya kita ngasih belanja 50.000 itu pun tidak murni buat dapur. Kadang anaknya minta jajan diambil 10.000, anaknya sekolah minta uang saku, jadi paling 20.000 buat belanja, langsung datang emosi ya. Akhirnya istrinya dicekek, dibanting. Hati-hati, ini bukan Lesti ya. Jangan dicekek, jangan dibanting ya. Akhirnya koper travel Andalus ditulisi ya, mohon jangan dibanting, ini bukan Lesti. Bahaya ya. Ini buka HP Lesti, nonton TV Lesti ya. Giliran buka dompet kosong, lemes besti. Kenapa? Ma indahul fulus, man laisa indahul fulus min alamatil manfus. Orang yang tidak punya fulus tandanya akan mampus sekarang. Man indahul fulus kullu syai' sara mulus. Karena siapa yang banyak fulus, kalau urusan akan berjalan mulus lancar. Hatal bambu kofal sara tambus. Arab panjang. Sekalipun pintu tertutup rapat, sekalipun yang di dalam dibalik jeruji besi ya, tapi karena banyak fulus bisa tembus. Ya, kama waqa'al alaihil gayus, seperti yang pernah terjadi pada Gayus Tambunan beberapa tahun yang lalu. Ya, biasa itu ya. Jadi nggak perlu, tapi jangan sampai ketika kita menceritakan kemiskinan Rasulullah sampai beranggapan Rasulullah tidak pernah kaya. Ini juga salah, karena Rasulullah contoh yang lengkap. Jadi apabila semua dalam kondisi apapun meniru Rasulullah pasti ada, berarti Rasulullah pernah kaya, pernah ya. Bahkan beliau sempat gembala kambing bainal jabalain, di antara dua gunung. Ada salah satu kepala kabilah yang memikirkan nasib kaumnya yang sedang dilanda paceklik. Jadi terancam mati kelaparan, busung lapar. Seorang kepala kabilah punya tanggung jawab mencari sumbangan. Mohon maaf kalau kelihatan jidatnya ini ada tulisannya bakhil atau ada aura-aura bakhil ya, pokoknya auranya mengalahkan aura kasih lah ya. Aura bakhil ya, tahu bakhil ya. Ini penyakit kronis dalam Islam, jangan sampai terjangkit ya. Definisinya aja panjang dalam kitab Gundul. Kadang kitab nang kada berambut kada berjanggut ya. Al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeru awil pamalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pamalar. Bahasa Spanyolnya engken barajut kada titik banyu diganggang. Saking pelatnya, saking pelitnya banyu digenggam tidak netes ya. Itu jangan sampai. Nah, jadi kepala kabilah melihat wajah Rasulullah ini bersinar, tidak ada aura-aura bakhil. Makanya dia pun punya harga diri. Dia tidak sembarangan minta sumbangan. Oh ini sepertinya orang baik. Nah, ternyata dengan namanya Muhammad. Nah, Muhammad atini ghanam, berikan aku seekor kambing. Mintanya seekor kambing aja ya.
ternyata Rasulullah yang sedang bawa tongkat, sedang menggembala, memberikan tongkatnya. Jadi ini sempat salah paham, ya. Muhammad, aku dengar kau adalah orang yang baik, tidak pernah berbohong, tapi apa yang aku dapatkan? Penghinaan. Aku minta kambing, kamu kasih tongkat, ya. Untuk apa ini? Ya. Ternyata apa? Kamu yang gagal paham, ya. Jadi mungkin nanti masih apa ini agak bungul bin Bahlul bin Goblok. Jadi harus paham, ya. Maksud aku memberikan tongkat ini adalah ketahuilah, kambingku yang sedang aku gembala di antara dua bukit ini jumlahnya tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, ribuan. Sekarang juga jadi milikmu 100%. Akhirnya dibawa pulang ke kaumnya, hari-hari mengkonsumsi kambing. Pagi ya, sate kambing, siang gulai kambing, malam kambing guling, ya, tengah malam guling-guling semua. Nah, ini jadi luar biasa. Herannya tidak ada satupun yang terkena kolesterol, darah tinggi, asam aurat. Nah, ini tahu asam aurat ya? Kalau di Indonesia asam urat, ya. Kalau di Arab asam aurat. Ya, Ustaz Purnomo ya. yang sering berdiam di Mekah dan Madinah, beliau luar biasa ya. Jadi tidak ada. Salah satu alasannya apa? Salah satu alasannya yang pertama, susu yang mereka konsumsi adalah susu kambing, bukan susu sapi, susu kuda liar, dan susu-susu yang lain. Bukan susu kambing. Manfaatnya bisa menetralisir darah tinggi. Jadi salah satu solusi ya, barangkali ada anak yang sukses, abahnya mulai bahari karena kawan makan sate, karena besi duit, nggak punya duit. Sekarang anaknya sukses, beli sate, ya abahnya mau nyicipi satu aja ditangati ya. Jangan Pak, darah tinggi, kasihan. Siapkan susu kambing, ya biar minum sebelumnya, ya makan kambing secukupnya, dia minum susu kambing lagi. Nah, ini alasan pertama ya. Yang kedua, kenapa para laki-laki sana jarang terkena darah tinggi? Wanita Arab jauh lebih memahami daripada wanita Indonesia. Jadi wanita Arab ini, kalau suaminya, mohon maaf di Arab ini, kalau makan kambing guling 5 orang satu nampan, ya, habis sudah. Ya. Kalau di Indonesia ya satu kambing satu kampung ya. Makanya kalau berasa ya. Jadi habis makan kambing laporan ke istrinya ya. Wahai istriku, aku habis makan kambing 5 orang habis. Pengertian, langsung mandi bersih ya, harum-harum, siap-siap ya, kamarnya intinya siap ya, supaya apa? Supaya pipanya akan atas sumbat, supaya pipanya lancar, darah putih yang sudah naik ke kepala biar lancar gitu ya. Nah, makanya nggak sampai darah tinggi. Masalahnya di tempat kita ini ya, mungkin ada yang ngalami ya, bapak ulun ini ya, Bu, habis makan kambing terus, diminum obatnya, jalan-jalan sana. Orang habis makan kambing suruh minum obat, suruh jalan-jalan kelayapan. Nah, ini ya, makanya makin ya asam auratnya makin kumat. Nah, ini ya, ini makanya ya perlu dipahamkan ya. Kalau tidak paham-paham ya cari wanita Arab. Bisa pesen sama Ustaz Purnomo ya. Insyaallah. Nah, intinya di situ. Ini kalau kita terangkan panjang, tapi karena di sini ada Habib, ada Ustaz Purnomo, mungkin sekiranya sebentar ini cukup di sini. Walhasil ngasih tahu Rasulullah ini contoh yang sangat lengkap, miskin, kaya, lemah, maupun memegang kekuasaan, semuanya lengkap. Jadi siapapun di antara kita harus meniru langsung dari Rasulullah SAW. Kalau kita meniru suri tauladan dari Rasulullah SAW, gak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Gak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Mudah-mudahan semua yang berkumpul di sini nanti layak diperkumpulkan di surga tertinggi, surga Al-Firdaus bersama para sahabat-sahabat yang mulia. Dan setiap saat kita diizinkan memandang wajah manusia yang paling mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang begitu indah, yaitu wajah Rasulullah SAW. Biar semangatnya muda, saya tutup dengan pantun anak muda yang mengalami kondisi andilo. Hidup kesepian tanpa hadirnya seorang kekasih, sekian dan terima kasih. Hidup tanpa kekasih terasa hampa, sekian dan sampai jumpa. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.